Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional ini sebenarnya pertidaksamaan apa ya? Pecahan ya. Ini ada fx per gx, ini lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, ataupun lebih besar sama dengan 0, ataupun lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kalau misalnya nanti dia tandanya lebih besar dan lebih kecil gitu ya, ini pembuat nolnya nanti nggak ikut, pembuat nolnya buat 0 tidak ikut ya. Sementara untuk yang lebih besar sama dengan 0, ini lebih kecil sama dengan 0, ini pembuat 0 pada apa nih? Penyebut ya, penyebut tidak ikut. Maksudnya apa? Untuk penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Apapun nggak boleh ini dibagi dengan 0, ini nggak boleh gitu ya. Jadi yang di bawah ini, yang di bawah si gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka si gx-nya ini pembuat 0-nya tidak boleh ikut. Oke ya, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, nah contohnya ini, misalkan tentukan penyelesaian dari x tambah 2 dibagi x kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini gitu ya. Kita buat dulu jawab. Nah, yang ini kan sudah dalam bentuk apa ya? Faktor gitu ya. Sudah bisa kita lihat pembuat nolnya gitu ya. Untuk x tambah 2 itu misalnya sama dengan 0, maka kita buat apa? Ya, x-nya sama dengan negatif 2 gitu ya. Sementara ini untuk x sama dengan x kurang 3, x kurang 3 sama dengan 0, ini pembuat nolnya apa? X-nya sama dengan positif 3 gitu ya. Nah, sekarang kita buat di garis bilangan. Gitu ya. Ini minus 2, yang ini positif 3. Lihat, tadi katanya apa? Kalau dia di bawah penyebut gitu ya, atau lebih besar atau lebih kecil sama dengan 0, untuk di penyebut dia tidak ikut. Yang mana penyebut? Ini x kurang 3. Berarti ini kita lingkari biasa, yang ini kita isi gitu ya. Nah, sekarang ini kan sudah ada beberapa bagian gitu ya. Ada 3 bagian. Yang lebih besar dari 3, lebih kecil dari minus 2, dan di antara minus 2 dan 3. Yang pertama kita ambil misalnya di sini, x-nya sama dengan 4 gitu ya. Jika x sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau x sama dengan 4 berarti apa? 4 ditambah 2 gitu ya. 4 tambah 2 itu kan 6. 6 itu bilangan positif dibagi dengan 4 kurang 3. 4 kurang 3 1. 1 itu positif. Maka hasilnya sama dengan positif. Berarti di sini adalah bilangan positif. Nah, seperti itu. Sekarang, kalau x-nya sama dengan yang mana dulu kita ambil? Misalnya di antara ini ada angka 0 gitu ya. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti apa nih? 0 ditambah 2, positif ya. Terus, dibagi dengan 0 dikurang 3, itu bilangan negatif gitu ya. Berarti hasilnya positif bagi negatif adalah negatif. Berarti di sini adalah daerah negatif. Nah, lanjut kalau misalnya x-nya sama dengan minus 3. Kita buat. Kalau x-nya minus 3 ditambah 2 itu minus 1 atau negatif ya. Minus 3 dikurang 3 jadi minus 6. Minus juga. Minus dibagi minus, hasilnya positif. Berarti di sini adalah daerah positif. Nah, sementara yang ditanya apa? Yang ditanya adalah daerah ini lebih kecil sama dengan 0. Lebih kecil sama dengan 0 itu artinya apa? Negatif. Berarti daerahnya itu adalah yang ini. Ini kita arsir. Nah, kalau begitu himpunan penyelesaiannya adalah apa? Ya udah di antara minus 2 dan 3, tapi 3-nya nggak ikut gitu ya. Cuman nulisnya. Ya udah kita buat dulu minus 2, di sini x, di sini 3. Nah, tadi kan minus 2-nya ikut, berarti dia pakai sama dengan. 3-nya nggak ikut, dia tidak boleh pakai sama dengan. Oke, inilah jawabannya untuk contoh soal nomor 1. Lanjut, kita bakal soal ke nomor 2.
Oke, nah sekarang contoh soal nomor 2, tentukan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 dibagi dengan x dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Ya, kita buat dulu. Nah, jawab ya. Jawab. Nah, untuk ini kita buat x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 dibagi dengan angka x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, yang di atas dia kan belum dalam bentuk faktor. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita harus memfaktorkan dulu. Faktornya gimana? Ya udah, kita cari faktor yang di atas. Ya, dibagi dengan ini x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Kalau ini tidak ada x-nya, berarti ini x, ini juga x gitu. Tidak ada angkanya, tidak di x kuadrat. Nah, sekarang angka berapa yang menghasilkan perkalian? Hasilnya itu minus 10. Otomatis angkanya itu 5 sama 2 gitu ya. 5 kali 2 itu kan hasilnya 10. Nah, sekarang 5 sama 2 ini kalau dijumlahkan hasilnya positif 3. Jadi gimana? Ya, 5-nya itu positif, 2-nya itu negatif gitu ya. Berarti pembuat nolnya adalah x sama dengan, ini kita x tambah 5 kan sama dengan 0 gitu ya. Berarti x-nya sama dengan negatif 5. Terus x kurang 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan positif 2. Satu lagi, x kurang 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, berarti kita buat di garis bilangan. Jebret, angkanya ada berapa? Ada 3 tadi ya. Minus 5, 2, sama 3. 3-nya nggak ikut ya, karena dia di bawah. Yang 2-nya ikut, yang 5-nya juga ikut. Oh, ini saya buat warnanya agak beda aja. Ini tidak ikut ya. Oke, nah sekarang kita bagi dia menjadi beberapa bagian. Nah, oke, ini kita panjangkan lagi. Nah, bagian pertama ini kita buat x-nya sama dengan 4 gitu ya. Jika x-nya sama dengan 4, maka yang terjadi apa? Kita buat gini. Kalau 4, kan 4 ditambah 5, berarti 9 gitu ya. Itu kita ambil positif, dikali dengan 4 kurang 2, itu juga positif gitu ya. Yang di bawah 4 kurang 3 itu positif. Positif dibagi positif, hasilnya tetap positif. Berarti ini adalah daerah positif gitu. Nah, sekarang di antara 2 dan 3 itu misalkan kita buat x-nya sama dengan 2,5. 2,5 gitu ya. Nah, kalau kita substitusi 2,5 ditambah 5 itu bilangan positif. Ya. 2,5 dikurang 2 itu masih ada setengah, berarti positif. 2,5 dikurang 3 itu di bawahnya adalah negatif. Berarti positif kali positif dibagi negatif, hasilnya bakal negatif. Berarti daerah sini daerah negatif. Lanjut, kalau x-nya sama dengan berapa di sini? Di antara minus 5 dan 2 adalah kita buat ambil 0. Kalau x-nya 0, ini positif ya. Atasnya positif. Ini 0 kurang 2 negatif. Ini positif kali negatif, hasilnya negatif ya. Dibagi dengan 0 kurang 3 negatif. Berarti negatif bagi negatif adalah positif. Berarti daerah sini adalah daerah positif. Lanjut yang terakhir, kalau x sama dengan minus 6. Minus 6 berarti di sini negatif ya. Minus 6 dikurang 2 berarti negatif juga. Minus 6 dikurang 3 berarti negatif juga. Negatif bagi kali negatif itu positif. Dibagi negatif hasilnya negatif lagi. Berarti di sini adalah daerah negatif. Nah, sementara yang ditanya apa? Itu adalah lebih besar. Kalau yang ditanya lebih besar berarti daerahnya adalah daerah yang positif. Ini kita buat seperti ini. Ya. Ini kita arsir. Nah, seperti itu. Berarti himpunan penyelesaiannya, nah, ada 2. Daerahnya itu yang ini pertama minus 5 di antara dengan angka 2 gitu ya.
Lihat, ini pakai sama dengan, ini pakai sama dengan. Jadi tandanya seperti ini. Gitu ya. Banyak yang salah nulis seperti ini. Dia nulisnya gini, minus 5, X, ini 2, tandanya malah gini. Ini salah gitu ya. Dia tandanya harus lebih kecil sama dengan semua nih. Kalau bentuknya seperti ini. Baru kita buat atau, kenapa? Karena ini ada dua daerah. Pertama daerah yang ini, daerah kedua yang ini. Berarti ini X-nya lebih besar, tidak pakai sama dengan ya. Ini karena dia tidak diisi, berarti lebih besar dari 3. Inilah himpunan penyelesaian dari soal yang nomor 2. Oke, kalau kurang paham dicoba ulangi lagi, diputar ulang. Oke ya. Oke, contoh lagi nomor 3. Misalnya tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat ditambah x dikurang 6 dibagi dengan x kuadrat kurang 2x dikurang 3 lebih besar dari 0. Nah, ini kita buat dulu. Jawab. Kita buat dulu soalnya ya. X kuadrat ditambah x dikurang 6 dibagi dengan dibagi dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, ini kita faktorkan dulu nih. Yang atas kita faktorkan lebih besar dari 0 gitu ya. Yang bawah juga kita faktorkan juga. Nah, oke ya. Berapa kali berapa supaya 6 gitu ya. Berarti otomatis 3 dan 2. Nah, antara 3 dan 2 kalau dijumlahkan hasilnya jadi positif 1. Berarti 3-nya positif, 2-nya itu negatif. Sementara yang ini, nah perhatikan. Berapa kali berapa hasilnya 3? Ya udah 1 sama 3. Tapi 1 sama 3 kalau dijumlahkan hasilnya jadi negatif 2. Berarti 3-nya itu negatif, 1-nya itu positif. Kalau begitu, dapatlah X-nya itu sama dengan, kita ambil X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Ini kok tambah ya? Ini harusnya negatif. X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. X ditambah 1 sama dengan 0, itu X-nya sama dengan negatif 1. Satu lagi, X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita ambil di garis bilangan. Garis bilangan. Oke, berapa angkanya? Minus 3, minus 1, terus 2, sama 3. Kita lanjutkan ya. Ada berapa nih bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bagian ya. Yang pertama kita ambil kalau X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, kita masukkan ke sini. 4 tambah 3, 7 ya, itu positif. Dikali 4 kurang 2, positif juga. Dibagi dengan 4 tambah 1, positif. 4 kurang 3 itu juga positif. Positif semua nih, berarti hasilnya juga pasti positif. Berarti ini positif. Nah, seperti itu. Lanjut, kalau X-nya sama dengan di antara 2 dan 3. Berarti apa nih? 2,5 misalnya. Kalau 2,5 atau 2,5, berarti ini 2,5 tambah 3 positif. 2,5 kurang 2 itu juga positif, masih ada setengah. 2,5 tambah 1 positif, 2,5 kurang 3 itu negatif. Berarti hasilnya bakal negatif. Kenapa? Positif. Yang di atas positif, yang di bawah pasti negatif. Positif bagi negatif adalah negatif gitu ya. Lanjut, kalau X-nya sama dengan, ini berarti daerah negatif. Lanjut, kalau X-nya di antara minus 1 dan 2, berarti kita ambil X-nya 0. Kalau X-nya 0 berapa? Ya udah, 0 tambah 3 positif ya. 0 kurang 2 negatif, 0 tambah 1 positif, 0 kurang 3 itu negatif. Ini sama dengan negatif dibagi negatif. Negatif bagi negatif adalah positif. Berarti ini daerah positif.
Lanjut, kalau X di antara minus 3 dan minus 1, berarti kita ambil X minus 2. Kalau X-nya minus 2, yang ini minus 2 ditambah 3, positif. Minus 2 dikurang 2, negatif. Minus 2 ditambah 1, negatif. Minus 2 dikurang 3, negatif. Ini hasilnya apa? Negatif dibagi positif. Hasilnya adalah negatif. Berarti ini daerah negatif. Lanjut, yang terakhir. Kalau X sama dengan, lagi nih, di bawah minus 3, berarti minus 4. Berarti minus 4 dikurang 3 itu negatif. Minus 4 kurang 2 itu negatif. Minus 4 tambah 1 negatif. Kok positif ditulisnya? Negatif. Minus 4 dikurang 3 itu negatif. Ini perkalian yang menjadi positif dibagi positif. Maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, lihat himpunan penyelesaiannya kok jadi banyak. Ada berapa? Ada 3 ya. Nah, ini sama ini. Kita arsir dulu. Kita arsir ya. Nah, berarti himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat. X lebih kecil dari minus 3. Atau, apalagi? Minus 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Atau lagi, X-nya lebih besar dari 3. Nah, di sini dia ada 3 penyelesaian ya. Kalau dia minta yang lebih kecil, berarti daerahnya yang ini, gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dong. Lanjut, soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 5. Dibagi dengan x dibekali x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita jawab ya. Jawab. Kita tulis dulu. 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 5 dibagi dengan x dikali x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Ini lebih kecil dari 0 katanya. Nah, kita faktorkan dulu. Kita faktorkan dulu yang atas. Ya. Dibagi dengan yang bawah. Lebih kecil dari 0. Oke, yang atas dulu kita faktorkan. Misalkan di sini kita buatkan 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 5 gitu ya. Ini 5-nya kok macam 3. Nah, ini kita buat di sini 2x, di sini juga 2x ya. 2x. Terus di sini kasih angka setengah. Nah, berapa kali berapa supaya hasilnya ini kalikan ke sini. Nah, berapa nih? 10 gitu ya. Berapa kali berapa supaya 10? 10 dan 1. Nah, kalau begitu, kita lihat. Ini tadi kalau dikali, hasilnya sama dengan 10. Kalau dijumlah, hasilnya sama dengan negatif 9. Ini negatif 10 ya. Berarti ini negatif 10 dan positif 1. Berarti di sini negatif 10, di sini positif 1. Berarti kita kalikan ke dalam, berarti 2 ini jadi X kurang 5 dikali dengan 2X tambah 1. Nah, berarti kalau gitu ini boleh kita buat di sini 2X tambah 1, di sini X kurang 5. Nah, sekarang yang bawah ini kita faktorin. Gimana caranya? Berapa kali berapa? Hasilnya positif 4, tapi kalau dijumlahkan, hasilnya positif 3. Ayo, berapa? 4 sama 1. Nggak bisa. Ini hasilnya harusnya 5. Kalau minus, ini harusnya minus 4. Nah, gitu ya. Nah, ini tidak ada faktornya. Kenapa? Coba lihat. Ini, kalau misalnya kita cari diskriminan itu kemarin apa? B kuadrat dikurang 4AC. Diskriminannya itu B-nya ini 3. 3 kuadrat berarti dikurang 4 kali A. A-nya ini 1.
gitu ya. C-nya apa? 4. Nah, ini jadi 9 dikurang 16 sama dengan negatif 7 ya. Nah, jika diskriminannya lebih kecil dari 0, itu maka dia akan menghasilkan bilangan definite ya. Definite. Maksudnya apa definite itu? Definite itu kalau misalnya kita substitusikan angkanya berapapun, misalnya x-nya itu 5, 10, minus 5, 200, minus 200, itu akan menghasilkan bilangan yang hanya positif saja atau negatif saja. Gitu ya. Ini kalau disubstitusikan x yang mau berapapun, pasti ini hasilnya positif. Kenapa? Ini lihat aja. Kalau misalnya kita ambil 0, 0 jadi 4. Ya kan? 0 tambah 4, 4 jadi positif. Kalau kita anggap negatif 5, ini jadi positif, ini minus 15 ya. Kan kalau minus 5, berarti 25 dikurang 15 ditambah 4. Ini pasti positif. Berarti yang ini nanti hasilnya bilangan positif gitu ya. Ini tetap aja ini definite positif ya. Definite positif. Nah, cara menentukan definite positifnya apa? Ini. Lihat X kuadratnya nih. Kalau angkanya positif, berarti dia definite positif. Tapi kalau dia nanti ada negatifnya, misalnya negatif atau negatif 2, negatif setengah, berarti dia jadi negatif, definite negatif. Syaratnya ini. Diskriminannya lebih kecil dari 0 atau minus. Nah, kalau gitu, ini pembuat nolnya apa? 2x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan negatif 1, x-nya sama dengan negatif setengah. Terus, x kurang 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 5. Lalu, x, di bawah x sama dengan 0, ya udah x-nya sama dengan 0. Sekarang kita masukkan ke dalam garis bilangan. Angkanya itu tadi berapa? Minus setengah. Terus angka 0 dan angka 5. Ya, kita buat batasnya dulu. Sekarang, jika x-nya sama dengan 6 kita ambil. Kalau x-nya 6, ini positif. 6 kurang 5 positif. Ini jadi 6, ini juga positif gitu ya. Berarti kita buat di sini positif, dikali positif, dibagi ini positif, yang ini sudah pasti positif gitu ya. Berarti hasilnya adalah positif. Lihat yang ini. Oke, lanjut. Ini daerah positif. Di antara 0 dan 5, kita ambil misalkan 1. X-nya sama dengan 1. Nah, kalau X-nya 1, 2X tambah 1 itu tetap positif. 1 kurang 5 itu negatif. Ini positif ya di bawah karena X ini tetap positif, dia nggak berubah nih. Berarti ini ada negatif di atas, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Berarti di sini daerah negatif gitu ya. Lanjut, di antara 0 dan minus setengah, berapa lah itu? Bisa kita buat minus 1/4. X-nya sama dengan minus 1/4. Nah, kalau gitu X-nya minus 1/4. Minus 1/4. 2 dikali minus 1/4 gitu ya. Jadi minus setengah. Ditambah 1, hasilnya positif. Oke, ini negatif dikurang 5. Berarti tetap negatif. Lalu ini di bawahnya negatif. Nah, yang ini tetap positif. Sekarang hasilnya jadi apa? Negatif per negatif. Negatif dibagi negatif apa? Iya, positif. Berarti daerah sini adalah positif. Lanjut, yang terakhir kalau misalnya X-nya di bawah dari minus setengah, berarti kita buat minus 1 aja. Kalau X-nya minus 1, berarti minus 2 ditambah 1, ini negatif. Minus 1 dikurang 5 itu negatif. Ini negatif. Yang ini tetap positif. Berarti hasilnya positif dibagi negatif. Hasilnya adalah
negatif. Ini daerah negatif. Yang diminta apa? Yang diminta itu adalah daerah yang ini, negatif. Berarti daerahnya kita tandai. Nah, ini kita arsir. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah apa? X-nya lebih kecil dari minus setengah, atau X-nya di antara 0 dan 5. Kita buat 0, X, 5 di antara. Oke. Oke ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kalau kurang paham silakan ditonton ulang. Mohon maaf jika ada bahasa yang agak ribet ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.